Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Tadi kita melihat ada nun mati bertemu dengan qaf, lalu selanjutnya ada nun mati bertemu dengan ba. Ini masuk dalam kategori iqlab. Iqlab adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pecinta Al-Quran, pemirsa channel Ngaji Bareng Official yang semoga selalu dalam lindungan Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membaca Al-Quran dan membahas tajwid yang ada pada ayat yang kita baca. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca surat Al-Baqarah ayat 27 sampai dengan ayat 29. Tapi sebelum kita membaca surat Al-Baqarah ayat 27 sampai dengan 29, bagi teman-teman yang masih belum subscribe channel ini, silakan di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan video terbaru dari kami. Baik, marilah teman-teman kita membaca ta'awudz, lalu basmalah, dan memulai membaca surat Al-Baqarah ayat 27 sampai dengan ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusal wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Baik teman-teman, itulah tadi pembacaan surat Al-Baqarah ayat 27 sampai dengan ayat 29. Selanjutnya marilah kita bahas satu persatu tajwid yang ada pada ayat-ayat tadi. Yang pertama marilah kita baca Alladzina yanqudun. Ada nun mati bertemu dengan qaf, kita baca ikhfa, yaitu kita samarkan bacaan nun mati dan qaf. Dengan apa? Dengan ditambahkan eng. Yanqudun. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Tadi kita melihat ada nun mati bertemu dengan qaf, lalu selanjutnya ada nun mati bertemu dengan ba. Ini masuk dalam kategori iqlab. Iqlab adalah ketika ada nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf ba, maka nun mati harus diganti menjadi mim. Ya, di situ kita lihat ada tanda mim yang terletak pada nun mati. Maka kita ganti nun mati menjadi huruf mim. Mim
ba'di mitsaqih. Iqlab itu artinya mengganti, berubah. Iqlab itu artinya berganti dari satu kondisi menjadi kondisi yang baru. Itu artinya iqlab dalam bahasa Arab. Dalam bahasa tajwid, iqlab adalah ketika ada nun mati ataupun tanwin bertemu dengan ba. Maka nun mati harus diganti menjadi mim. Mim ba'di mitsaqih. Ya, diganti menjadi mim. Ini sangat sering kita lihat ketika ada nun mati yang bertemu dengan ba, maka ada mim. Ya, di sini ada tanda mim. Ini artinya kita harus merubah nun mati menjadi mim. Begitu teman-teman, harus selalu waspada dan harus selalu teliti ketika kita membaca Al-Quran. Kita lanjutkan. Wa yaqta'un. Di situ ada qaf yang berharokat sukun, maka harus kita pantulkan karena masuk dalam pembahasan qalqalah. Ya, ada qaf yang berharokat sukun, maka kita pantulkan. Wa yaqta'un. Yaqta'un itu qaf yang berharokat sukun, kita pantulkan bacaannya. Setelahnya ada mim yang berharokat fathah dan mempunyai alif. Maka mad tabi'i lalu bertemu dengan hamzah di lain kata. Maka masuk dalam kategori mad jaiz munfasil. Yang tadinya mad tabi'i dibaca cuma 2 harakat, tapi karena bertemu dengan hamzah di lain kata, maka dibaca 4 sampai 5 harakat. Wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardh. Ya, dibaca 4 sampai 5 harakat. Setelahnya ada nun mati bertemu dengan ya. Ayyusal. Ya, di situ ada nun mati bertemu dengan ya, maka dibaca idgham bihunnah. Idgham artinya menggabungkan atau mencampurkan ataupun memasukkan nun mati ke dalam huruf ya, lalu digunnah, didengungkan. Ya-nya kita dengungkan. Ayyusala wa yufsiduna fil ardh. Kita dengungkan. Setelahnya ada huruf dal yang berharokat dhammah lalu diikuti dengan wawu mati, maka mad tabi'i dibaca 2 harakat. Selanjutnya kita baca ulaika humul khasirun. Ada mad wajib muttasil. Lam berharokat fathah tegak, masuk dalam kategori mad tabi'i, tapi bertemu dengan hamzah dalam satu kata, maka masuk dalam kategori mad wajib muttasil. Dibaca 4 sampai 5 harakat. Ulaika humul khasirun. Lalu ada mad arid li sukun. Mad arid li sukun itu ketika ada mad tabi'i yang setelahnya ada huruf yang diwaqafkan, maka kita baca 2 sampai 6 harakat. Kita lanjutkan. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum. Itu ada nun mati bertemu dengan ta, maka kita baca ikhfa, disamarkan, ditambah ang. Wa kuntum dibaca ang. Wa kuntum amwatan fa ahyakum. Amwatan fa ahyakum. Ada tanwin bertemu dengan fa, masuk kategori ikhfa, maka kita baca juga samar. Tadi sebelumnya ada ikhfa, nun mati bertemu dengan ta. Ini juga ada ikhfa, tanwin bertemu dengan fa, maka menjadi ikhfa. Kita lanjutkan. Thumma. Ya, ini ada mim bertasydid.
gunnah musyaddadah. Ketika ada mim yang berharokat tasdid, maka kita baca dengung 2 harakat. Dibacanya panjang dengan dengung, ya. Dibaca dengung dipanjangkan 2 harakat. Summa, ini sangat sering terjadi kekeliruan ataupun sering kita teledor untuk mendengungkan dan dibaca panjang. Ini sangat sering kita lupa. Maka dari itu, ingat-ingat ketika ada mim ataupun nun yang berharokat tasdid, maka kita perlu mendengungkan. Kita harus mendengungkan dan didengungkan selama 2 ketukan. Tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Di situ juga ada mim yang berharokat tasdid. Kita juga dengungkan 2 harokat. Tsumma ilaihi turja'un. Ada 3 mim yang berharokat tasdid. Ketiganya ini juga kita dengungkan dengan dengung 2 harokat. Selanjutnya di ayat yang ke-29. Huwallazi khalaqa lakum ma. Itu ada mim mati bertemu dengan mim. Masuk dalam kategori idgham mimi, yaitu ketika ada mim mati bertemu dengan mim. Nah, maka kita idghamkan, kita gabungkan. Maka dari itu di sini ada tasdid, ya. Ketika ada 2 mim yang bertemu, yang satunya mati dan yang satunya hidup, maka mim yang kedua ini harus didengungkan dan harus diberi tasdid. Khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Di situ kita baca digabung dan didengungkan. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa. Tanwin bertemu dengan fa, maka masuk kategori ikhfa, kita samarkan dan kita tambahkan eng. Jami'an thumma istawa ilas sama. Ada 2 hukum bacaan yang sama di sini. Dibacanya panjang 4 sampai 5 harokat, tapi bedanya kalau yang pertama ini mad jaiz munfasil, yaitu bertemunya mad tabi'i dengan hamzah di lain kata. Di sini ada wawu berharokat fathah tegak lalu bertemu dengan hamzah di lain kata, maka dibaca panjang 4 sampai 5 harokat. Tsumma istawa ilas sama. Di situ ada mim berharokat fathah dan ada alif, maka dibaca panjang mad tabi'i tapi bertemu dengan hamzah pada 1 kata, maka dibaca 4 sampai 5 harakat. Ilas samaa'i fasawwahunna sab'a samawat. Fasawwahunna sab'a samawat. Nun yang berharokat tasdid kita dengungkan dengan panjangkan 2 harakat. Lalu kita lanjutkan. Wa huwa bikulli syai'in alim. Ada tanwin bertemu dengan ain. Masuk dalam kategori izhar, kita baca jelas. Antara tanwin kita baca jelas dan ain kita juga baca jelas. Baik teman-teman, itulah tadi pembahasan tajwid yang ada pada surat Al-Baqarah ayat 27 sampai dengan ayat 29. Agar kita mengingat lagi, marilah kita baca lagi ayat 27 sampai dengan ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين
ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembacaan surat Al-Baqarah ayat 27 sampai dengan ayat 29. Bagi teman-teman yang merasa ada yang salah dalam pembacaan ayat 27 sampai dengan ayat 29 ini, kiranya boleh menuliskan kritik ataupun saran ataupun masukan, boleh ditulis di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang masih belum subscribe, silakan di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan video terbaru dari kami. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.